Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan kegiatan yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah melalui proses pembelajaran. Di dalam pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa salah satu satuan pendidikan non-formal adalah Majelis Taklim. Sebagai lembaga pengembangan pendidikan pada jalur non-formal, BPPLSP Regional 1 berupaya merealisasikan pasal 26 ayat 4 tersebut dengan mengembangkan model surau sebagai pusat pembelajaran, sebagai perluasan akses dari pendidikan non-formal. Salah satu wadah majelis taklim adalah surau. Surau identik dengan menasah, langgar, atau musalah. Surau memiliki berbagai potensi yang perlu dibina dan dikembangkan agar sumber daya yang dimilikinya dapat dioptimalkan sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan. Potensi utama surau adalah tersedianya tempat sebagai pusat kegiatan belajar. Di samping itu, surau memiliki pengelola serta dana atau kas yang biasanya digunakan untuk biaya pengajian dan pembangunan fisik. Untuk mengoptimalkan potensi yang ada pada surau, maka perlu merubah image masyarakat yang selama ini hanya memfungsikan surau sebagai tempat ibadah menjadi pusat kegiatan belajar. Karena umat Islam tidak hanya diwajibkan menuntut ilmu akhirat, tapi menuntut ilmu pengetahuan atau ilmu dunia juga diwajibkan, sebagaimana sabda Rasulullah, tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Guna menjadikan surau ramai dengan berbagai kegiatan di dalamnya, maka perlu diperbanyak dan ditingkatkan keberadaannya. Kegiatan yang dilakukan tentu tidak terbatas pada kegiatan ibadah ritual semata, tetapi juga ibadah sosial dan kultural yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan non-formal. Selain perlu mengadakan kegiatan pengajian, ceramah, kuliah keagamaan, dan ibadah sholat, juga diadakan kegiatan pendidikan melalui program-program pendidikan luar sekolah dengan cara mendirikan kelompok belajar, kursus dan bimbingan studi, serta pembinaan generasi muda dan olahraga. Dengan adanya kegiatan pendidikan dapat menjadikan surau tidak pernah sepi. Kegiatan-kegiatan tersebut bukan saja dapat membantu dan menjadikan remaja dan generasi muda menjadi anak-anak saleh, beriman dan bertakwa, melainkan juga menjadikan surau itu sendiri makmur. Surau senantiasa ramai dengan jemaah, baik anak-anak, generasi muda, serta orang tua dan penuh kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di dalamnya. Untuk menjadikan surau sebagai pusat pembelajaran, ada beberapa strategi yang harus dilakukan, yaitu A. Persiapan. Yang pertama, melaksanakan koordinasi dan konsultasi antara pengurus surau dengan ulama atau tokoh agama dan masyarakat serta organisasi pemuda setempat. Kedua, melaksanakan pembentukan kepengurusan kegiatan surau. Yang ketiga, melaksanakan identifikasi kelompok sasaran, yaitu identifikasi warga belajar atau peserta didik, tutor, narasumber teknis, fasilitator, dan program atau kegiatan yang akan dilakukan. Agar pelaksanaan identifikasi terarah dan tepat sasaran, maka sebelum melaksanakan identifikasi, petugas identifikasi terlebih dahulu mempersiapkan instrumen identifikasi untuk menjaring data yang dibutuhkan dalam menentukan dan melaksanakan